saya Gung Istri. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya anggap bermanfaat untuk kita semua. Ambil baik-baiknya aja, yang dianggap kurang pas, mungkin suatu hari nanti di waktu yang tepat, di pemahaman, di kesadaran yang tepat akan paham, ya. Tidak perlu ada yang perlu dipaksakan, semua berproses. Semua yang terjadi di dunia ini berproses. Nikmati aja, jalanin aja. Pelan-pelan kita akan paham semuanya. Dengan niat memang ingin belajar, dengan niat tujuannya adalah kepada Sang Pencipta. Kalau di saya Tuhan Yang Maha Esa, yang generalnya kita semua. Kalau saya Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Sang Maha Tunggal. Walaupun disebut dengan banyak nama, dewa, dewi, segala macam, tapi yang utama yang kita tuju adalah Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Nah, segala sesuatu yang terjadi itu tidak jauh-jauh dari karma kita. Kenapa kita reinkarnasi? Kenapa kita mengalami kesakitan? Kenapa kita mengalami dibohongi, difitnah, diperlakukan begitu buruk dengan orang lain, berada di situasi yang tidak nyaman, atau apapun itu adalah hasil karma kita. Karma itu tidak hanya dari kehidupan ini, karena banyak hal yang terjadi. Karma itu, hasil buah karma itu malah dari kehidupan kita yang terdahulu. Entah kita sudah reinkarnasi berapa kali ya, beratus-ratus, mungkin ribuan gitu, saking tidak mau berubahnya kita, saking tidak menyelesaikan karma itu dengan sampai selesai, sehingga inkarnasi kita berkali-kali sampai selama itu, beratus-ratus, mungkin sampai ada yang ribuan mungkin reinkarnasinya yang sekarang ini. Dan yang kita hadapi putar terus itu aja. Nah, karma itu kita terima sekarang bukan dengan kondisi yang sama pada saat kita melakukan kejahatan itu, karma buruk itu, bukan. Lebih ke dirasanya, rasa sakit yang kita berikan kepada orang lain saat itu, rasa sedih, rasa marah, rasa apapun yang membuatkan karma negatif, itulah yang kita dapatkan di kehidupan sekarang. Seperti itu. Jadi ya, apapun yang datang ke kita, bahagia. Itu dari karma baik kita diberikan rezeki, kita diberikan berkelimpahan seperti itu hasil dari karma baik kita. Tapi di dalamnya pun ada godaan yang sehingga membuat kita membuat karma buruk. Itu kontrol kita untuk mengontrol tidak sampai terjadi melakukan karma buruk. Tapi kalau ada yang menyakiti kita, menzolimi kita, melakukan penipuan, pembohongan, mencuri, apapun itu, secara langsung, tidak langsung, verbal ataupun fisik, terima itu bahwa itu adalah buah karma kita yang sudah matang, sehingga itu terjadi dan hadir dalam hidup kita. Kenapa saya bilang matang? Karena karma tidak terjadi begitu saja.
ada kesepadanan, ada kelayakan. Makanya sering disebutkan bahwa Tuhan tidak akan menguji kita, memberikan karma kita, mengirimkan karma kita kepada kita kalau kita belum dianggap pantas. Atau bahasanya, dia tidak akan memberikan kita ujian di luar kemampuan kita. Itu yang sering didengar. Konsepnya seperti ini. Kita kan memiliki perjalanan ketuhanan spiritual. Di tingkat mana kita, misalnya dari bawah sampai ke atas, di tingkatan spiritual kita, ini karma kita yang mengikuti. Kalau kita spiritual, kita masih di sini, karma kita yang datang di sini juga. Jadi Tuhan sudah menilai kita mampu tidak menjalani itu. Gitu. Nah, kalau spiritual kita naik lagi, karma kita yang datang pun menyesuaikan. Terus seperti itu. Tinggal kita yang punya pilihan untuk bersikap apa terhadap apa yang terjadi, terhadap kematangan karma kita itu. Kalau sikap kita menyikapi apa yang datang kepada kita itu dengan cara marah, itu normal ya, selama masih namanya manusia tuh rasa marah itu, marah apa atas reaksi itu masih normal. Tapi kita berjuang, berusaha untuk terkontrol, tidak sampai meledak-ledak, tidak sampai malah menimbulkan kesakitan buat orang lain. Itu yang perlu kita kontrol. Gimana caranya karma itu bisa selesai, tidak terulang lagi hal yang sama? Kita tidak akan naik kelas kalau yang ini belum selesai. Kalau artinya tandanya dia belum selesai dengan dia akan terulang lagi. Misalnya kita ditipu, ya kita karma ketipu itu terus akan datang kalau kita tidak bereaksi yang benar, bersikap yang benar terhadap karma yang datang ini. Gitu. Gimana tandanya pengulangan itu? Gimana caranya biar kita bisa menyelesaikan itu dengan bereaksi yang benar? Dalam artian, kalau kita ditipu, ya kita koreksi diri kita ke dalam, koreksinya ke dalam. Jangan sibuk menyalahkan keluar saja. Gitu. Ke dalam dulu, kita lihat dulu apa yang terjadi ini. Kenapa saya sampai seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu. Reaksi awal mungkin macam-macam ya, asalkan dikontrol. Jangan sampai buat karma buruk lagi sehingga menyakiti orang lain. Walaupun dia terlihat begitu buruk, menyakiti kita apa segala macam. Tahan dulu, tahan, berpikir dulu, berpikir dulu. Segala hal yang datang ke hidup kita itu tidak tanpa alasan. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Itu artinya apa? Tuhan sudah memantaskan itu terjadi pada saat kita. Jadi kita berpikir dulu, lihat ke dalam, apa yang terjadi, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Kita pelajari dulu. Setelah kita dapat jawabannya, baru kita bersikap untuk menyelesaikan itu. Oh, karena ini, oh karena itu, saya harus begini, saya harus begitu. Kira kita akan mendapatkan jawaban itu. Berserahlah. Itu sangat sulit. Saya tahu itu sangat sulit. Kita melibatkan Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam proses penerimaan itu, di dalam proses melihat ke dalam itu. Kita tidak pernah bisa melakukan itu tanpa melibatkan kekuatan Tuhan. Selalulah berkesadaran dalam segala hal dalam hari-hari kita. Itu penting. Kita sangat membutuhkan kekuatan Tuhan dalam segala hal. Jadi libatkan kekuatan Tuhan, kita tanyakan ke dalam. Karena di dalam diri kita ada Tuhan, ada percikan
Atman di dalam diri kita, percikan Tuhan di dalam diri kita. Setiap manusia ada itu yang saya yakini di agama saya ya. Mungkin bahasanya berbeda-beda di agama lain, seperti itu. Jadi kita flashback ke dalam. Setelah itu barulah kita akan dapatkan jawabannya. Kita harus apa? Yang penting kita bereaksinya yang benar, tidak untuk membalas dendam. Kalau sampai kita melakukan balas dendam atau mendoakan dia yang buruk-buruk ataupun apa, itu bahasanya mendoakan orang yang menyakiti kita dengan hal yang buruk-buruk, itu seperti memastu, menyumpah, itu malah akibatnya sangat buruk ke kitanya. Sesuatu yang kita sampaikan keluar, walaupun kita itu mendoakan dia akan buruk, dia akan dapat buruknya, tapi itu akan berbalik juga ke kita akan mendapatkan karmanya juga. Itu tidak benar untuk bereaksi, itu menimbulkan karma baru lagi, nggak akan selesai jadinya. Selesaikan dengan baik, itu penting biar kita bisa naik kelas. Untuk apa kita terus naik kelas? Untuk kita selesai bereinkarnasi. Karma buruk itu adalah hutang, kita perlu selesaikan hutang itu. Dalam proses itu berat, cuman kalau kita sadari siapa kita, kenapa kita lahir ke dunia ini, kenapa kita mengalami ini semua, kita akan bisa menjalaninya dengan ikhlas. Konsepnya hanya itu, kita tahu diri kita sendiri sehingga kita tahu harus berbuat apa. Lakukan kewajiban kita sebaik-baiknya, berusaha sebaik-baiknya. Kalau bisanya cuma ngomong, menyampaikan, tidak bisa melakukan tindakan, sampaikan. Sebatas itu, sekali aja. Karena yang kita hadapi misalnya ada orang dewasa yang sudah tahu seharusnya yang benar dan buruk itu salah atau tidak, sampaikan sekali. Lakukan kewajiban kita seporsi kita. Setelah itu lepaskan itu, jangan terikat dengan hasilnya. Hasilnya adalah Tuhan yang punya wewenang, bukan kita. Kita tidak berhak menghakimi siapapun, walaupun dia sudah sejahat apapun, kita tidak berhak. Ikhlaskan, lepaskan, Tuhan yang punya bagiannya. Jangan berusaha mengontrol semuanya, hanya perlu melakukan kewajibanmu, tugasmu. Setelah itu lepaskan. Nanti lagi ada, sama, terus lakukan hal yang sama. Udah gitu lepaskan. Udah, sesimpel itu sebenarnya. Ya, sekian dasar yang saya bisa pahami terhadap perjalanan saya, sehingga saya mulai paham tentang konsep karma ini sedikit-sedikit sambil saya belajar terus ya di perjalanan ini. Mari kita bersharing, mari kita berbagi, kasih saya masukan, kasih saya cerita kalian, kita bisa saling berbagi dan bertumbuh bersama. Oke, terima kasih atas hari ini. Semoga kalian selalu berbahagia, dilimpahkan kedamaian, sehingga bisa terhubung dengan Sang Pencipta kita. Penting untuk selalu terhubung, untuk kita tahu harus bersikap apa atas apapun yang terjadi dengan kita. Terima kasih. Bye.